Horas. Selamat pagi Amang, Inang, dan saudara warga HKBP Mampang Perapatan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di akhir minggu ini, atau ini juga mungkin yang terakhir untuk renungan video, Sabtu 27 Desember 2025. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 290, bait yang kedua dan keempat. Takkah patut ku bernyanyi? Dan sepanjang umurku di tangannya aku hidup, biar dunia lenyap, kasih Allah kan tetap. Dalam duniaku dikawal oleh Roh dan firman-Nya yang menuntun dari awal aku dalam terang bakal, hingga hatiku percaya makin kuat dan teguh bahwa kuasa seteru maut dan iblis tak berdaya, biar dunia lenyap, kasih Allah kan tetap. Nas Harian Almanak AKBP hari ini dari Matius 2 ayat 13 mengatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Tuhan melindungi dari niat jahat penguasa duniawi. Sejak awal Alkitab, malaikat Tuhan hadir memainkan peran penting sebagai utusan Allah. Malaikat datang kepada Hagar di padang gurun, memberi penghiburan ketika ia putus asa. Malaikat menolong Lot sekeluarga keluar dari kota Sodom sebelum bencana datang. Malaikat juga menutup mulut singa ketika Daniel ada di gua dan menyampaikan kabar sukacita kepada Maria bahwa ia akan melahirkan juru selamat. Dalam semua kisah ini, kita melihat peran malaikat bukan sebagai pusat perhatian, tetapi sebagai pembawa pesan dan perpanjangan tangan dari Allah yang berdaulat. Kehadiran malaikat selalu membawa arah, perlindungan, bahkan penghiburan bagi umat yang sedang menghadapi ancaman besar. Malaikat datang kepada orang-orang untuk menyampaikan pesan sedemikian rupa. Ketika Yesus sedang lahir, ancaman langsung datang dari seorang raja
raja duniawi yang penuh rasa takut kehilangan kekuasaan. Herodes ingin melenyapkan dia dengan kejam. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Malaikat Tuhan hadir memberi peringatan kepada Yusuf untuk segera membawa bayi Yesus dan Maria ke tempat yang aman. Tindakan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar Allah untuk melindungi Mesias dari niat jahat penguasa duniawi. Tuhan di tengah-tengah peristiwa ini menunjukkan kuasanya melampaui kuasa dan rencana jahat dunia. Tuhan bisa memakai malaikatnya, situasi, bahkan jalan keluar yang tak terduga untuk memastikan rencana keselamatannya tetap berjalan. Perlindungan Allah nyata, dan meski musuh berusaha menghancurkan, kehendak Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini saudara, kita pun hidup di dunia yang penuh dengan Herodes modern, penguasa, sistem, atau kekuatan yang kadang menindas, mencurangi, atau berusaha merampas damai dari kita. Tetapi firman hari ini memberi penghiburan besar. Tuhan tetap sanggup melindungi kita dari niat jahat penguasa duniawi. Perlindungan itu bisa hadir lewat malaikat, lewat firman, lewat orang-orang yang diutusnya, bahkan lewat keputusan kecil yang kita ikuti karena taat. Kita tidak perlu hidup dengan ketakutan, sebab Allah yang menjaga jauh lebih berkuasa daripada siapapun yang berusaha menjatuhkan kita. Jadi pastikan telinga kita peka pada suara Tuhan dan hati kita siap taat seperti Yusuf. Karena ketika Tuhan berbicara, itu selalu demi keselamatan kita. Dan ketika kita berjalan di dalam perlindungannya, tidak ada kuasa dunia mana yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhanlah perlindungan kita yang menyertai dan menjaga sampai akhir. Amin. Mari kita menyanyi dari buku Ende nomor 364, bait yang ketiga dan 4. Sai huranapi duluhi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hingga menjelang akhir tahun 2025, Engkau senantiasa melindungi kami dari kuasa jahat dunia ini.
Dan kami berharap Engkau senantiasa menyertai kami dalam kehidupan ini. Amin. Horas!